Renungan pada saat ini adalah tentang 3 kunci bagi kesembuhan luka batin. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34 tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya luka batin, tapi luka batin setiap orang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, dan bahkan parah, oleh karena tingkatan dari kejadian yang menyebabkan luka batin itu. Luka batin menyebabkan kita tidak mampu melihat situasi dan orang lain secara jernih, karena dibayangi oleh trauma masa lalu yang membuat amarah, kesedihan, kekecewaan, kebencian, rasa bersalah, dan berbagai perasaan negatif menggelayut dalam pikiran kita. Sama halnya dengan luka pada tubuh fisik, luka batin perlu diobati dan diberikan terapi agar sembuh secara total. Namun obat dan terapinya tentu berbeda dengan obat untuk luka pada tubuh jasmani. Luka batin adalah luka pada jiwa dan roh, sehingga obat dan terapinya juga adalah sesuatu yang harus menjangkau jiwa dan roh kita. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan orang untuk menyikapi luka batinnya. Yang pertama, memendam semua perasaan sakit akibat luka batin dan hidup hanya dengan pikiran saja. Atau yang kedua, hidup dengan perasaan saja dan mengabaikan pikiran. Tapi kedua hal itu tidaklah menyembuhkan luka batin, sebab luka batin itu tetap ada dan tidak dibereskan. Akibatnya, hidup akan diwarnai dengan rasa curiga, takut pada orang lain, khawatir, serta terus-menerus merasa sedih dan tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengetahui 3 hal yang perlu kita lakukan untuk membereskan luka-luka hati. Yang pertama, saudara, datang kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang terkasih, kita tidak bisa mengatasi luka batin dengan mendatangi psikiater, psikolog, atau konselor, walaupun mereka dapat meringankan luka batin kita atau memberikan nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi, satu-satunya konselor sejati, psikiater, dan psikolog yang terhebat adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan hati kita, dan Dia yang paling mengerti bagaimana mengobati hati yang terluka. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Ia akan memberikan kelegaan yang sempurna kepada kita. Ia memulihkan dan membebat luka hati, serta menyembuhkannya. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga tertulis, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua, saudara, mengisi hati dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat ke-28 tertulis, "Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Pemazmur menyadari perlunya firman Tuhan untuk menghibur dan meneguhkan hatinya yang terluka. Kata-kata bijak hanya akan menghibur sebentar, tapi firman Tuhan akan menghibur dan menguatkan hati kita untuk selamanya, sebab firman Tuhan itu hidup dan kekal. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 tertulis, "Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Yang ketiga, saudara, melepaskan pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk memiliki hati yang sehat secara rohani, yaitu dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berlaku jahat. Salah satu kunci utama
untuk penyembuhan luka batin adalah mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Meskipun rasanya berat untuk mengampuni karena besarnya kejahatan, pengkhianatan, penghinaan, atau tipu daya yang dilakukan orang lain kepada kita, tapi ampuni saja saudara. Ampunilah semua orang yang telah berbuat tidak benar kepada saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengampuni orang yang telah menyakiti hatiku. Saudara dapat menyebutkan nama mereka satu persatu bila saudara mengenali nama mereka. Atau sebutkan saja gambaran mengenai orang-orang tersebut bila saudara tidak mengenal nama-nama mereka. Berdoa dan katakan kepada Tuhan, aku mengampuni mereka ya Tuhan. Dan tolonglah aku ya Tuhan. Penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi aku dengan sukacita. Serta tolonglah mereka, orang-orang yang telah menyakitiku, supaya mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memori otak kita masih bisa muncul dan membuat kita teringat akan peristiwa dan orang-orang yang menyebabkan kita terluka secara batin. Namun ketika ingatan itu muncul, saudara juga mengingat bahwa Tuhan sudah memampukan saudara untuk mengampuni dan Tuhan sudah menyembuhkan luka batin saudara. Jalanilah hidup saudara dengan penuh sukacita dan kepala tegak, sebab Tuhan Yesus sudah mengerjakan perkara yang besar dalam hidup saudara. Ia telah membebat dan menyembuhkan hatimu yang terluka, menjadi hati yang sehat, penuh damai dan sukacita di dalam Dia. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan saudara dari semua luka batin, dan terimalah kesembuhan itu saat ini juga. Roh Kudus akan memberikan pemahaman kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.